Hai, welcome back on my YouTube channel. Sesuai judulnya, di video ini aku mau share dan mau berbagi tips bagaimana cara aku menghilangkan perut buncit dalam waktu 2 minggu. Yang ingin aku share dulu adalah kenapa sih aku ingin menurunkan berat badanku. Sejujurnya, aku ini tipikal orang yang overthinking, sering insecure, dan juga kadang-kadang kalau misalnya ada orang lain yang body shaming gitu, aku sering kayak ngerasa sedih, dan itu wajar. Apalagi yang ngomongin itu orang terdekat. Misalnya nih, ada keluarga terdekat yang ngomong, Hil, kenapa sih lo gendut? Kenapa lo kayak gini? Kenapa lo pendek? Padahal ya sejujurnya di dalam diri kita ini, kekurangan yang kita miliki, pasti kita juga kayak ngerasa, kenapa sih gue kayak gini? Walaupun kita berusaha untuk menerima diri kita apa adanya, tapi ketika banyak orang yang ngomongin kenapa kita gendut, kenapa misalnya ya, kenapa gendut, kenapa banyak dirawat, kenapa hitam, kenapa pendek. Padahal setiap orang itu pasti punya kayak mereka juga ingin punya body yang bagus, nggak gendut, nggak hitam, nggak banyak jerawatnya. Tapi kalau emang udah takdirnya di situ, ya mau diapain? Yang pastinya diri kita sendiri mungkin bisa lebih kayak bersyukur biar nggak terlalu sedih kalau orang yang ngomongin kita kayak gitu. Nah, tapi lama-kelamaan karena aku udah berbulan-bulan di rumah dan banyak banget yang ngomong kayak gitu, otomatis aku jadi kepikiran banget, apalagi bentar lagi mau nikah kan. Nah, itu salah satu alasan kenapa niat aku untuk kurus itu kuat, karena aku mau nikah. Tapi sebelumnya kalau misalnya ada yang ngomong kayak, kenapa sih lo gendut banget, kenapa sih lo pendek banget? Kalau gendut bisa lah ya kita mengurangi berat badan kita, tapi kalau pendek itu kayak nggak mungkin lagi ditambah tinggi itu nambah, apalagi umur aku udah 25. Nggak bakal ada pertumbuhan, nggak bakal ada obat buat meninggi badan. Udah, lanjut ke intinya aja. Jadi di sini aku mau share bagaimana sih cara aku menurunkan berat badan dan menghilangkan perut buncit dalam 2 minggu. Jadi di sini aku fokusnya menghilangkan perut buncit dalam 2 minggu. Kalau kalian lihat di thumbnailnya, di situ jelas banget kan perubahan perutku dalam waktu 2 minggu. Itu emang bener-bener dalam 2 minggu. Yang awalnya kelihatan kayak hamil mungkin 5 bulan, 4 bulan, nggak tahu juga. Tapi after 2 minggu itu udah kelihatan banget, emang udah berubah banget. Nggak ada buncitnya, ada tapi di bagian perut yang bawah. Kalau yang bagian atasnya udah nggak terlalu buncit. Di sini aku mau share apa aja yang aku makan tiap hari dan olahraga apa aja yang aku lakukan selama 2 minggu tersebut. Banyak banget kan video-video yang bilang nurunin berat badan dalam waktu segini 5 kilo, misalnya 2 minggu 5 kilo, itu bohong banget sih menurutku. Apalagi ada yang bilang tanpa bisa makan apa aja, tanpa olahraga sama sekali. Itu menurutku bener-bener gak bisa sama sekali. Jadi badanku ini tipikalnya yang gampang naik berat badan, yang kalau kata orang-orang itu kalau napas aja udah naik berat badannya. Dan kalau misalnya aku nggak ngatur pola makan gitu, dalam waktu 2-3 hari bisa naik sekilo. Dulu sebelum aku memulai diet ini, berat badanku 57, sekarang udah 52 lebih dikit. Jadi dalam waktu 2 bulan aku udah turun 5 kilo, alhamdulillah. Tapi untuk pola makannya memang aku jaga dan aku ganti. Biasanya yang sering aku makan di pagi hari itu kayak gorengan dan lontong. Pokoknya makanan yang berminyak, banyak lemaknya, itu aku sering konsumsi di pagi hari. Siang malam masih sering ngemil, dan juga makan yang gak teratur jamnya, makan yang manis-manis juga sering. Tapi semenjak diet, pola makanku benar-benar berubah.
dan aku olahraga. Aku mulai diet ini di tanggal 1 September 2020 dan sampai sekarang masih berlaku, tapi udah agak longgar karena berat badanku sedikit lagi udah mencapai target. Target aku 50 kilo atau 48 kilo paling kecil pas saat nanti aku menikah di Desember nanti insya Allah. Dari 1 September sampai 15 September itu aku cobain olahraga dulu. Senin itu aku Zumba, Selasa pagi itu aku aerobik, Kamis sore aku BL, dan Sabtu malam aku yoga. Jadi 4 kali seminggu itu untuk olahraganya. Nah selama 2 minggu aku coba kan olahraga, ternyata berat badanku naik karena kalau olahraga kan kita membutuhkan energi yang banyak, karena kayak goyang-goyang, dance, atau yoga kayak stretching badan gitu. Ternyata setelah 2 minggu itu berat badanku malah naik 1 kilo karena pola makan yang gak aku atur, dan jadi banyak karena energi yang diserap dari yoga dan lain-lain tadi itu jadi banyak. Makanya dalam 2 minggu itu makan aku jadi banyak, berat badanku jadi naik 1 kiloan. Nah setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku harus bantu dengan mengatur pola makanku dan mengganti nasi putih menjadi nasi merah. Jadi saat ini aku konsumsi beras merah. Nah dari September 14 kalau nggak salah itu aku udah mulai konsumsi makanan sehat dan atur pola makan. Banyak minum, nggak terlalu sih. Jadi aku tipikal orang kalau minum air putih itu pas makan aja. Nah setelah tanggal 14 September aku coba makan nasi merah. Sampai sekarang aku masih makan nasi merah, dan baru di saat itu baru membantu. Jadi sarapannya itu aku ganti, biasanya aku sarapan lontong pakai bakwan atau tahu. Itu enak banget kan. Nah sekarang aku ganti jadi oatmeal, aku kasih sedikit susu kedelai, atau cukup buah aja kayak tomat, aku cocolin gula dikit, atau pepaya yang sering aku makan, dan pisang. Jadi sarapan itu aku sekitar jam 9. Kalau menurut Yulia Balchun atau Yulia apa, pokoknya aku mengikuti dietnya dia yang makan itu minimal 4 jam setelah kita bangun tidur. Jadi kan aku bangun sekitar jam 5 atau setengah 6, 5, 6, 7, 8, setengah 9 itu aku udah makan, atau jam 9, kadang jam 10 aku sarapan, dan maksimal makan malam itu jam 7 malam. Kalau makan siangnya boleh bebas apa aja, karena aku juga nggak diet ketat, jadi aku masih makan apa yang dimasak mamaku. Kayak gulai itu aku masih makan, tapi nasinya aku ganti dengan nasi merah. Jadi pas makan siang itu sekitar jam 1, jam 12 atau jam 2, setengah 2, aku makan nasi merah yang porsi yang biasanya mungkin 2 tong sendok itu aku ganti jadi 1,5. Tapi tergantung aktivitas aku juga. Kalau misalnya aku akan banyak aktivitas di siang hari, porsinya akan aku banyakin gitu. Kalau malam kadang aku makan nasi merah, kadang suka makan buah aja, dan lauknya masih sama. Kadang aku bikin dadar telur, masih suka makan gulai juga. Intinya di sini aku lebih fokus mengganti nasi putih menjadi nasi merah, dan porsinya dikurangin. Nggak makan malam sama sekali. Makan malam itu maksimal jam 7 malam. Nah kalau misalnya aku lapar di jam 8, jam 9 sebelum tidur, aku sering konsumsi buah juga. Jadi aku nggak diet ketat ya guys. Di sini aku diet tapi masih sehat dan mengurangi sedikit porsi makan. Nah jadi foto yang ini aku ambil di tanggal 3, kalau nggak salah 30 September atau 1 Oktober, yang perut rata. Jadi waktu itu aku udah turun, selama 2 minggu itu aku turun 2 kilo karena pola makanku yang benar-benar berbeda. Kadang masih suka cheating, tapi nggak pernah cheating nasi putih. Dan yang paling membantu menurutku itu adalah nasi merahnya. Tapi rasa nasi merah itu menurutku nggak terlalu beda ya dari nasi putih. Bedanya itu agak kurang manis gitu. Jadi kalau misalnya kita makan pakai lauk itu rasanya jadi agak kurang, pokoknya rasanya agak kurang manis dari yang biasanya. Dan aku juga masih melakukan olahraga yang sama 4 kali seminggu, karena menurutku kalau olahraga satu aja nggak cukup, ataupun nggak,
kalau misalnya makan nasi, pola makan yang diganti itu menurutku cukup membantu walaupun tanpa olahraga. Tapi mungkin penurunan berat badan itu butuh waktu yang lama ya teman-teman. Nah, di pengalamanku selama 1 bulan ini, bulan September itu, yang paling membantu itu yaitu nasi merahnya yang kudu diganti, nasi putihnya yang harus diganti dengan nasi merah, dan kurangi porsi makan. Kalau untuk cemil aku masih nyemil. Kayak nyemil yang paling doyan itu aku suka beli es krim coklat dan Good Time. Aku masih sering makan itu. Jadi aku juga pokoknya dietnya nggak ketat, aku masih sayang sama seleraku, jadi aku masih suka nyemil kayak gitu. Tapi emang harus dikurangin porsinya. Dari Oktober ke November ini aku udah turun lagi sebanyak 3 kilo. Jadi total dari September sampai Oktober ini aku udah turun lebih dari 5 kilo dan akan berlanjut sampai Desember. Dan kalau ketemu orang itu aku udah bener-bener senang karena kok kurusan gitu. Jadi apa yang aku mau udah aku dapetin sekarang. Tapi ada juga yang mikir, kok lu kurus, lu banyak masalah ya gitu. Nggak. Jadi kalau hidup di kampung ini kayak emang sama, semuanya serba salah, nggak ada yang bener. Tapi seenggaknya orang-orang di sekitar udah pada bilang, oh lu udah kurus nih, udah bagus nih badannya. Jadi itu sih udah bikin senang. Karena selama aku di rumah banyak banget yang bilang, kok lu gendut sih, kok lu jerawatan gitu-gitu. Padahal di diri kita sendiri kita juga nggak mau gendut, nggak mau jerawatan kan. Tapi emang udah kayak gini mau diapain lagi gitu. Jadi mungkin bagi kalian yang sering dibilangin kayak gendut, hitam, cukup tanamkan dalam diri kalian, oh mungkin orang itu kurang berpendidikan, bisa jadi kan. Jadi dia nggak mikirin apa yang keluar dari mulutnya, apakah itu akan menyakiti seseorang atau enggak. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Mungkin nanti kalau misalnya ada tambahan aku akan insert kata-katanya aja, karena aku nggak bikin konsep jadi agak bingung juga mau ngomongin apa. Tapi yang paling penting di sini, kalau kalian mau menurunkan berat badan, jangan lupa hidup sehat, olahraga, dan makan makanan yang sehat juga, dan jangan sering ngemil gorengan. Thank you so much for watching.